Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 3, 12, 3C39 akan mempresentasikan sebuah tugas yang telah kami buat, yaitu tentang web pemrograman, di mana judul tugas kami itu tentang perpustakaan online. Tugas kami, kelompok kami terdiri dari 6 orang ya, yang dimana 3 orang ini ada saya, Taufik Maulana, Rimba, Dewangga Alamsyah, dan Insinyur Samsi itu sebagai yang membuat back-end atau codingan sistem. Nah, sedangkan 3 anggota kelompok kami lagi, yaitu ada Febriana Nabila Setiawati, terus ada Melina, Siti Harfiah Melina, dan Andika Feria Putra itu sebagai front end atau yang mengerjakan bagian tampilan, yang mempercantik tampilan. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan bagaimana alur aplikasi itu berjalan, dari mulai menjalankan web server, lalu menjalankan MySQL, dan lain-lain. Oke, langsung aja ya. Untuk menjalankan web server, kita membuka dulu yang namanya terminal. Di sini kita bisa membuka terminalnya dulu. Nah, di terminal ini kita bisa start dulu. Ada dua service yang harus dikerjakan dalam web server ini. Yang pertama ada Apache 2 dan MySQL. Di mana Apache 2 ini adalah web server yang akan menjalankan program PHP-nya. Sedangkan MySQL ini sebagai yang menjalankan database-nya. Oke, langsung aja dengan mengetik sudo service Apache 2 lalu start, enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita jalankan MySQL-nya. Service MySQL start. Nah, untuk mengecek kondisi apakah Apache dan MySQL ini berjalan, kita dapat mengecek statusnya dengan sudo service Apache 2 status. Nah, di sini terdapat aktif atau running ya. Tandanya emang Apache ini sudah berjalan. Lalu kita cek juga MySQL-nya berjalan atau tidak. Bisa dengan ini, MySQL sudo service MySQL status ya. Nah, ini juga sudah berjalan, tandanya emang MySQL di sini sudah dapat digunakan. Setelah itu kita masuk ke codingan. Codingan di sini saya akan bukan codingan dulu ya. Pertama kita pastikan dulu bahwa aplikasi kita ini sudah terinstall di folder web server, yaitu folder web server Apache ini ada di file system, ada di var, ada di www, html, lalu di sini ada perpustakaan. Ya. Nah, kalau sudah ini tandanya sudah bisa berjalan untuk aplikasinya. Setelah itu kita cek juga database-nya. Nah, untuk masuk database kita bisa masuk ke localhost/phpMyAdmin. Di sini kita ketik aja nama penggunanya dengan kata sandi database MySQL. Lalu di sini kita dapat melihat perpustakaan. Di sini terdapat anggota, ada tabel anggota, ada buku, ada menu grup, ada menu sort, ada pengembalian, petugas, ada siswa tahun ajaran, temporary, dan transaksi. Ini sudah berjalan. Setelah itu kita masuk ke codingan. Di sini di codingan saya akan menjelaskan gimana caranya ini saya akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi perpustakaan di codingannya. Nah, di sini aplikasi perpustakaan menggunakan kode Igniter, di mana kode Igniter ini merupakan framework PHP yang menggunakan
yang dengan menggunakan teknik MVC atau model view controller. Teknik MVC ini adalah di mana ada controller, lalu ada model, dan ada view. Nah, model ini yang mengurus tentang yang berhubungan dengan database, sedangkan controller ini, sedangkan view dulu, view ini adalah yang mengurus tentang tampilan apa yang menjadi output dari aplikasi tersebut. Nah, sedangkan controller ini yang akan menghubungkan model dan view, dihubungkan ke controller lalu ditampilkan. Setelah itu kita akan menjelaskan dulu tentang config-nya. Nah, di config ini ada beberapa config yang kita pakai. Pertama ada autoload. Nah, di autoload ini adalah sebuah config yang dimana pas aplikasi start itu apa saja yang akan dipanggil, apa saja yang akan dipakai. Nah pas di sini kita tertulis ada library database session. Itu tandanya berarti pas aplikasi ini dibuka, maka aplikasi ini akan memanggil otomatis yaitu library database dan session. Lalu ada juga di sini library helper. Nah, library helper ini akan ada URL, template, security. Di mana URL ini adalah yang akan digunakan untuk kita akan menggunakan base URL otomatis ini dipakai. Lalu ada template. Template ini adalah sebuah helper yang kami buat untuk mempermudah programmer dalam membuat tampilan. Nanti kita akan jelaskan. Lalu di sini ada security. Security ini adalah sebuah helper di mana yang kita gunakan ini adalah XSS clean ya dalam pembuatan form validasi. Setelah itu yang kita gunakan adalah ada config. Nah, di sini config kita mengatur base URL-nya apa, lalu menghapus index. Nah, mengosongkan indeks dan membuat URI protokol di auto. Ini digunakan untuk agar si aplikasi kita ini menghilangkan index.php dalam form URL. Nah, tentu saja untuk menghilangkan form PHP index.php ini kita harus mendapatkan HT access juga. Nah, untuk HT access-nya seperti ini tulisannya. Lalu setelah itu ada juga kita menggunakan database. Database ini mengatur database apa yang akan kita gunakan, include dengan hostname-nya, username-nya, password, dan nama database tentu ya. Nah, di sini kita bukan menggunakan server lokal, maka hostname-nya juga localhost, username-nya juga root, lalu password itu sesuai apa yang kita set di MySQL. Kalau di sini kami menggunakan Ruby 2019. Lalu ada database-nya itu sesuai yang telah kami perlihatkan, yaitu adalah perpustakaan. Setelah itu kita juga menggunakan routes, di mana routes ini kita tuh cuma mengedit default controller. Default controller ini artinya controller apa yang pertama dipanggil dalam aplikasi ini. Nah, tentunya di sini route yang telah default kita adalah dashboard. Setelah itu di sini kami juga menggunakan membuat library sendiri dan helper template sendiri agar mempermudah dalam pengerjaan aplikasi. Nah, di sini kita membuat library 11 karena aplikasi perusahaan kita namanya 11. Jadi kita menggunakan membuat library 11, di mana library 11 ini akan mengatur misalkan pemanggilan template, lalu pembuatan model akan dipermudah seperti ini, pembuatan helper, pembuatan pemanggilan input post, pemanggilan input get, lalu ini inisialisasi tahun ajaran. Nah,
Dimana kalau kita contohnya menggunakan template, nah kita masuk ke misalkan di sini ada siswa ya. Nah di sini ada siswa. Nah terus kita lihat bahwa di siswa ini kita hanya perlu memanggil ininya library 11, lalu kita extendnya ke 11 karena kita akan menggunakan function-function yang ada di library 11 ini. Lalu untuk menggunakan template seperti yang tadi kita buat hanya dengan memanggil this template. Karena yang seperti biasanya kita harus memanggil headernya dulu, seperti contoh kayak gini, this load view misalkan. Di sini ada template, terus ada memanggil headernya dulu, header. Lalu kita biasanya itu kita memanggil nav, lalu memanggil site, lalu memanggil content, lalu memanggil di sini tuh template for. Nah ini karena ini terlalu panjang ya, jadi kita membuatnya itu membuat library-nya dulu di 11. Sebenarnya sama aja ya kayak gini tuh. Ini juga ada initialisasi, memanggil head, memanggil nav, memanggil site, memanggil food. Cuman kita bungkus agar dipakai cuman satu baris. Jadi kita tidak membuat 5 baris sekaligus. Jadi kita membuat satu baris dengan syarat kita memanggil 11 ini. Lalu, nah ini ada title, ini struktur dari codingan output ini ada title dulu, ada content, ada template. Nah, title ini adalah judul dari aplikasi tersebut, lalu ada content ini yang mengatur konten ini view-nya ngambil dari mana. Kita misalkan siswa index, otomatis kita manggil view dari folder siswa dengan index. Ini. Lalu ada template. Template itu apa plugin yang akan kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, ini ada database. Otomatis apabila kita memasukkan data table, maka di head akan mengaktifkan data table. Sini kita bisa lihat template. Jika value-nya data table, maka akan memanggil plugin ini. Di footer juga, karena ini di head itu tempat memanggil, biasanya tempat memanggil CSS saja ya. Nah, kalau di footer itu untuk memanggil JavaScript-nya. Nah, untuk memanggil data table, if value is data table, maka akan memanggil plugin data table. Setelah itu di sini juga terdapat ada apa lagi tadi? Oke, lalu kita lihat contohnya di buku. Nah ini yang mana ya? Di helper. Nah ini adalah template yang telah kami buat. Ini adalah helper template yang telah kami buat. Di sini ada beberapa function yang akan mempermudah programmer dalam membuat tampilan. Nah, ada function-functionnya ya. Ada input text, ada input hidden. Nah, ini untuk membuat form tentu. Ada juga, nah ini sebagai form body, end form body, udah dibuat dengan coding ya. Terus ada manggil gambar. Nah, ini membuat alert dengan flash data. Contohnya seperti ini. Lalu di sini akan kita melihat bagaimana coding ini berjalan gitu. Coding dari template header ya, ini berjalan. Yang pertama kita tentu harus memanggil helpernya dulu, seperti di contoh ini. Nah di sini kita memanggil helper. Helpernya sudah kami panggil ya di config. Nah ini kita sudah panggil otomatis ini nggak perlu dipanggil manual ya. Misalkan kalau dipanggil manual seperti ini ya.
this load helper. Nama helpernya apa? Template. Nah, kalau kita sudah memanggil di autoload, jadi kita tidak perlu memanggil ulang. Oke, kita ada contohnya di folder buku, lalu ada index. Nah, di index sebenarnya ini adalah tampilan untuk menampilkan bukunya. Nah, menampilkan bukunya kita hanya memanggil, cuma ini alert page data. Jadi apabila ada pesan yang mau disampaikan, misalkan berupa data berhasil di-input, data berhasil dihapus, maka akan ditampung di sini dengan alert place data apa nama variabel dari place data itu tersebut. Contohnya kita misalkan di buku ini kita membuat this session place data, set base data, kita membuat pesan dengan variabel message. Pesannya apa? Buku berhasil dihapus contohnya. Lalu di sini akan di indeks ini akan mengolah gitu. Apakah ada data dari place data message dengan variable message ini? Kalau ada, maka munculkan. Nah, ini berkaitan juga dengan ini bukan bukan function dari kode igniter, tapi ini function dari function buatan kita sendiri ya. Nah, di sini ada helper template. Nah, ini adalah alert place data. Jadi functionnya seperti ini. Maka jika si place datanya tersedia, otomatis akan memunculkan alert tersebut. Setelah itu di sini juga ada begin portlet. Otomatis ini membuat panel ya, membuat panel dengan berwarna biru. Lalu ada tombol actionnya, ada tambah baru. Biasanya ini untuk menambahkan button. Nah, ini button juga function dari template helper. Nah, dengan teks tambah baru, lalu ini akan mengarah kemana? Ke buku, add. Lalu warnanya apa? Ada blue hockey. Setelah itu di sini kita akan melihat bagaimana cara membuat data table, yaitu datanya dari tabel yang telah kita olah. Nah, di sini pertama kita membuat array-nya dulu. Lalu ini buat apa? Ini buat agar membuat penomoran pada tabel. Lalu, nah di sini kita membuat di for each dulu, membuat push. Jadi kita masukkan dulu value-nya, lalu push ke data table, lalu masukkan ke sini. Di sini ada membuat data table. Data table ini adalah function dari template helper juga. Kita cari data table. Nah, ada data table. Jadi ini akan meng-create otomatis table tanpa harus membuat table, lalu membuat ininya dulu, membuat head-nya dulu, lalu membuat record-recordnya. Karena itu cukup banyak ya nanti. Jadi kita hanya mempersingkatnya menjadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini adalah judul, headingnya. Lalu ini adalah datanya. Untuk contohnya kita langsung lihat ke aplikasinya ya. Nah, di sini untuk melihat aplikasinya itu masuk ke localhost perpustakaan. Nah, lalu kita masuk dengan username admin. Nah, di sini kita contohnya tadi buku kan, buku. Nah, ini kalau lihat di codingannya ini otomatis sudah menjadi HTML. Nah, di sini ada, nah ini otomatis jadi HTML ya. Nah, dilihat ada page content, page title. Nah ini adalah breadcrumb. Nah, otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat
codingan persis seperti apa di sana. Jadi kita tinggal membuat seperti ini. Contohnya apabila kita ingin menambahkan button pada tampilan ini, maka kita akan tinggal menambahkan function button di sini ya. Button misalkan example. Kita arahkan ke misalkan ke facebook.com. Kalau kita membuat style di sini, style dengan colornya itu misalkan red. Kita simpan, lalu kita bisa lihat di sini. Nah, otomatis ada. Jadi kita tidak perlu membuat button seperti ini ya. Misalkan seperti yang biasa untuk membuat button kan seperti ini. Button, coba kita membuat arefnya dulu kan. Aref, misalkan ke tps facebook.com. Button dengan sampel. Misalkan kita membuat kelas button primary kan. Nah, kalau seperti ini kan agak rumit juga, agak panjang juga. Nah, kita sederhanakan seperti ini. Lalu lagi setelah itu di sini juga kita seperti yang dilihat tadi ya, di sini ada title-nya, di mana ini letakkan title, lalu di mana letakkan breadcrumb. Nah, di situ tuh ada di side ini, bukan di side, di breadcrumb ini breadcrumb. Nah, ini adalah jadi membuat otomatis breadcrumb tanpa perlu mengetik home data master buku. Nah, ini otomatis mengambil dari tabel ini. Di sini ada tabel menu ya, ada menu. Nah, ini tabelnya ini data master, transaksi, laporan sesuai. Ada data master, transaksi, dan laporan. Terus subnya apa aja? Nah, ini subnya sesuai dari menu ini ya. Kalau ini buku, subnya apa? Data master, tentu yang tadi yang pertama. Anggota data master, petugas data master, seterusnya. Jadi otomatis ini akan meng-create apa yang ada di tabel menu grup, dan menu sub. Lalu ada transaksi juga. Nah, udah kelihatan peminjaman dan pengembalian. Lalu laporan, buku, anggota, peminjaman, pengembalian. Ada buku, ada anggota, ada peminjaman, ada pengembalian. Setelah itu kita akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi perpustakaan sekolah ini. Karena kita memasukkan username dan passwordnya. Nah, seperti lihat. Lalu di sini ada menu dashboard ya. Karena controller yang pertama kita panggil dashboard sesuai di routes tadi yang telah kita set, otomatis ini akan mengarahkan ke dashboard dahulu. Lalu di sini ada 4 macam ya, 4 widget. Ada widget yang jelaskan tentang anggotanya ada berapa, jumlah anggota total ini ya. Terus ada buku, ada pinjaman, ada pengembalian. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 3 menu utama yaitu ada menu data master, ada transaksi, ada laporan. Di data master ada submenu, itu ada 3 submenu yaitu buku, anggota, dan petugas. Kita lihat buku dulu. Nah, buku ini adalah data yang buku yang sudah diinput oleh admin. Lalu di sini juga ada sistem sortingnya juga ya, ada sorting otomatis, ada total record yang akan ditampilkan, terus ada pencariannya otomatis ya, misalkan buku,
tentang cedera misalkan ya, otomatis muncul. Lalu ada juga pegging di sini dan jumlah record yang ditampilkan. Nah, ini adalah sistem data tabel, jQuery data tabel ya, di otomatis sudah memunculkan ini gitu. Lalu untuk menambahkan buku baru, kita bisa menambahkan di sini tambah. Lalu, nah di sini tinggal masukkan kodenya berapa, misalkan X12, judulnya, buku baru, pengarangnya Indra, misalkan karangannya buku baru tentang buku baru, misalkan simpan, lalu muncul di sini buku baru. Nah, untuk mengeditnya kita bisa klik ini ya, edit. Nah, di sini kita contohnya mau mengedit. Nah, kalau sudah diedit kita tinggal simpan perubahan aja. Nah, berarti data berhasil diupdate. Contohnya kita mau mengedit ini gambarnya ya, mau menambahkan gambar. Karena tadi belum ada gambar, kita cari di features. Ini sebagai contoh aja ya, lalu kita simpan. Lalu data sudah berhasil, otomatis gambar sudah terupload ya. Kita kembali dan gambar yang tadi sudah terlihat di sini. Lalu apabila kita mau menghapus, kita tinggal klik hapus saja, otomatis data terhapus. Setelah itu ada data anggota. Data anggota ini adalah data anggota yang sudah terdaftar atau didaftarkan oleh admin. Nah, untuk mendaftarkannya kita bisa klik ini, anggota, tentang anggota. Lalu kita bisa masukkan listnya berapa, misalkan nomor induk siswanya contoh, lalu ada misalkan namanya Dina. Nah, di sini jenis kelaminnya perempuan, lalu tanggal lahirnya misalkan 9 Juli 2, lalu kelasnya itu misalkan kelas MM 12 MM misalkan 1. Mau simpan. Nah, di sini sudah tersimpan Dina itu yang tadi. Untuk mengeditnya kita bisa edit. Untuk mengeditnya bisa klik ini aja, edit, lalu kembali misalkan setelah edit bisa edit, lalu misalkan untuk menghapus kita tinggal klik hapus saja. Nah, setelah itu kita ada menu petugas. Petugas ini adalah petugas yang mengatur aplikasi ini. Seperti contoh kita tadi masuk menu admin, maka ini adalah petugas yang atau kita mau masukkan petugas baru misalkan ya, petugas baru ini misalkan 01, passwordnya itu 123 contohnya ya. Nah, ada nih petugas 01, kita coba login aja ya, login aja misalkan petugas 01 123. Nah, dia bisa login kan dengan username petugas 01. Setelah itu kita masuk ke menu transaksi. Di menu transaksi ini ada peminjaman dan pengembalian. Nah, pertama untuk melakukan peminjaman, transaksi peminjaman itu ada memasukkan niche-nya dahulu. Niche-nya misalkan list-nya ini aja ya. Ini adalah list niche yang sudah terdaftar pada aplikasi ini. Misalkan kita masukkan niche ini, otomatis namanya juga muncul. Misalkan kalau kita niche yang lain, nah otomatis namanya juga muncul. Lalu untuk menambahkan buku, kita bisa masukkan di sini kodenya. Kan kode buku tadi itu ada tuh 0001, bisa masukkan aja 01, enter. Lalu muncul judul dan pengarangnya di sini. Setelah emang ini buku yang kita cari, kita tambahkan saja. Nah, kalau kita tidak hafal apa nama dari buku tersebut atau kode dari buku tersebut, kita bisa cari di sini. Misalkan tadi akuntansi ya. Nah, ini ada akuntansi, tambahkan saja.
Nah, di sini ada kan? Lalu kita tambahkan akuntansi yang tadi. Nah, muncul. Contoh kita masukkan lagi 103. Oh, ada kan? Ini adalah judul dan ini penulisnya. Tambahkan saja. Nah, apabila kita tidak mau gitu batal meminjam salah satu buku dari sini, kita bisa hapus saja. Ini ada menghapus. Hapus. Setelah itu klik simpan. Nah, otomatis transaksi pun sudah tersimpan. Lalu di sini ada menu pengembalian. Pengembalian ini adalah menu untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam tadi. Contohnya kita langsung kembalikan aja buku yang tadi ya. Nah, karena nomor transaksinya itu tidak mungkin ya kita hafal semua nomor transaksi yang ada di ini, maka kita bisa melakukan pencarian. Misalkan tadi yang nyari buku tuh rimba ya. Tadi kan rimba itu ini misalkan nih. Nah, kita bisa cari niche di sini, contohnya niche berapa gitu ya. Nah, contohnya ini otomatis screenshot gitu. Siapa aja yang meminjam buku. Misalkan ini meminjam buku, tambahkan, lalu klik enter. Nah, ternyata ini adalah yang meminjam Febriana Nabila Setiawati. Nah, bukunya ada dua, ada aplikasi praktis. Misalkan kita cari contoh yang lain ya. Jangan Febriana, misalkan kita cari contoh yang ini nanti Febriana tuh 1297. Cari yang ini nih. Enter. Nah, ini yang disimpan di Bangga Alam Sah yang tadi kan. Nah, bukunya sama yang tadi, surat kepala, aplikasi praktis sesuai. Kalau kita misalkan mau ada denda nih, scan dendanya misalkan 20.000 contoh ya. Apabila misalkan rimba ini kehilangan buku atau membuat kerusakan pada bukunya. Simpan berhasil. Nah, itu berarti data pengembalian sudah tersimpan. Lalu kita masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini ada 4 menu: buku, anggota, pinjaman, dan pengembalian. Di buku, kita lihat buku. Nah, buku ini terdapat laporan buku ya, ada buku apa aja. Cuman di sini bentuknya laporan ya, tidak ada tambah, tidak ada hapus. Mungkin kita kedepannya bisa membuat user privilege, di mana ada user yang cuma bisa melihat laporannya saja, ya seperti kepala sekolah atau petugas lainnya yang dimana dia cuma bisa melihat laporan dari perpustakaan tersebut. Lalu ada anggota juga, laporan anggota. Lalu ada di sini ada peminjaman. Peminjaman ini untuk melihat laporan peminjaman itu kita bisa mengecek dari tanggal berapa, contoh dari tanggal ini dan sampai tanggal ini misalkan ya. Lalu tampilkan, lalu muncul ini adalah ID transaksinya, ada tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan niche-nya tentu. Sekarang kita mau lihat yang ini nih. Kita klik yang ini misalkan ID transaksinya ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ini tuh pernah meminjam gitu. Dengan niche ini, oh di sini, lalu bukunya apa saja, tanggal ID transaksinya berapa, tanggalnya berapa, muncul. Lalu setelah itu kita bisa melihat pengembalian. Pengembalian ini ada menu sama ya, kita harus menentukan tanggal awalnya dulu atau tanggal selesai, setelah itu tampilkan, lalu muncul ini adalah data yang pernah mengembalikan buku dengan denda juga ya. Di sini ada denda. Tadi misalkan ini mungkin yang tadi yang 20.000 bisa kita lihat. Nah ini adalah buku yang telah tadi pinjam ya. Misalnya kita lihat yang lain saja. Contoh yang ini. Nah ini bukunya cuma satu ya. Dengan denda 100 rupiah. Setelah itu selesai. Itulah aplikasi dari perpustakaan online ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.